saya Cepas di server Manurung. Saya bersekolah di SMA Pangodluhur dan saya berasal dari kelas 10B. Dan sekarang saya akan menjelaskan laporan hasil observasi saya mengenai PS4 Pro. PlayStation 4 atau PS4 adalah konsol permainan video buatan Sony Computer Entertainment. Konsol yang diumumkan sebagai penerus PlayStation 3 dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 20 Februari 2013 ini dirilis di Indonesia pada tanggal 9 Februari 2014. PlayStation 4 diproduksi dalam berbagai model, yaitu model awal, slim, dan pro. Tiap model menambahkan atau mengurangi fitur, dan tiap model memiliki edisi terbatas. Tapi di laporan hasil observasi ini akan membahas PS4 Pro. Pada tanggal 7 September 2016, Sony mengumumkan versi konsol yang lebih kecil, PlayStation 4 Slim, dan versi konsol yang lebih besar yaitu PlayStation 4 Pro yang mendapatkan peningkatan CPU dan clock speed untuk mendukung performa yang lebih baik dan resolusi 4K untuk game yang mendukung. PlayStation 4 Pro diluncurkan 10 November 2016 yang merupakan pembaruan dari PlayStation 4 dengan peningkatan perangkat keras untuk memungkinkan render 4K dan performa PlayStation VR yang lebih baik. Sony juga pernah melakukan beberapa revisi terhadap PS4 Pro ini, seperti pada akhir 2017, Sony mengeluarkan revisi PS4 Pro dengan nomor CUH7100 dengan pembaruan komponen internal. Spesifikasi dan performa tetap sama dengan model sebelumnya, tetapi konsol baru memiliki kipas yang lebih senyap dan berjalan pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan CUH7000. Lalu pada Oktober 2018, Sony mengeluarkan revisi baru lagi dengan nomor CUH7200. Awalnya sebagai bundle dengan Red Dead Redemption 2, revisi memiliki power supply dengan kabel yang sama dengan model Slim. Model ini memiliki peningkatan pada segi akustik. PlayStation 4 Pro memang hadir dengan penambahan performa yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Visi dan misi Sony jelas di sini untuk memastikan konsol ini bisa diandalkan oleh para gamer dengan kantong dalam untuk mendapatkan sebuah produk yang mampu membuat pengalaman gaming mereka senantiasa berada dalam format terbaik. PlayStation 4 Pro mengusung 1,3 kali kekuatan CPU, 2,3 kali kekuatan GPU, dan 24% lebih banyak bandwidth memori dibandingkan PlayStation 4 versi standar. Lewatnya, Sony ingin memastikan bahwa hampir semua game yang Anda cicipi akan bisa dijalankan tak hanya di frame rate lebih baik, tapi juga resolusi hingga 4K yang tentu saja berpengaruh pada kualitas visualisasi yang ada. Kita memerlukan fitur dan fungsi yang hampir sama dengan PlayStation 4 biasa. Sony berkomitmen untuk memastikan bahwa keduanya berbagi satu ekosistem yang sama, dengan tak ada keharusan bagi gamer untuk beralih ke Pro jika sudah memiliki PS4 versi standar sebelumnya. Tetapi yang sudah menginvestasikan dana ekstra dan beralih akan mendapatkan ekstra fitur yang terasa pantas. PS4 Pro mendukung remote play, share play, dan streaming hingga resolusi 1080p pada 60 frame per detik, serta mengambil tangkapan layar 2160p dan video 1080p pada 30 frame per detik. Sony memastikan Anda bisa mengenali mana PlayStation 4 biasa dan mana yang menyandang predikat Pro di dalamnya dari sekilas pandang. Semua ekstra performa yang diusung tersebut didefinisikan lewat ekstra lapisan di desain fisik konsol itu sendiri. PlayStation 4 Pro kini terdiri dari 3 lapisan yang membuatnya lebih tebal, lebih berat, dan lebih lebar dibandingkan dengan varian yang biasa. Sedikit beda dari sisi kosmetik, selain penempatan port yang berubah dengan tombol fisik untuk eject disk dan power, Anda juga bisa menemukan logo PlayStation yang tercetak di bagian cover atas Pro ini sendiri. Lalu mengenai spesifikasi PS4 Pro itu sendiri, lantas apa saja sebenarnya yang ditawarkan oleh PS4 Pro ini? Berikut adalah spesifikasinya. Yang pertama, prosesor utama yaitu single custom chip berisi CPU Core AMD Jaguar dan GPU AMD Radeon 4.2 Tieflo. Membernya yaitu GDD R5 8GB, payment hard disk 1TB, optical drive, read only Blu-ray 6x AV dan DVD XP AV. Input dan output yaitu 3 USB super speed dan sebuah port aux. Konektivitas yaitu Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth 4.0. Output audio or video terminal HDMI 4K or HDR. Power supply AC 100 volt 50 or 60 Hz. Konsumsi listrik hingga 310 watt
dimensi 285 mm x 55 kali 327 mm yang belum termasuk stand. Bobotnya 3,3 kg. Lalu temperatur disarankan 5-35 derajat Celcius. Seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa ada 3 varian PS4 yang dijual, yaitu PS4 biasa, PS4 Slim, dan PS4 Pro. Oleh karena itu, sudah dipastikan ada perbedaan dari masing-masing varian. Berikut adalah perbedaan dari PS4 Pro dengan PS4 jenis lainnya. Yang pertama, dari 3 varian konsol PlayStation 4 yang ada, PS4 Pro memiliki ukuran dimensi paling besar. Lalu yang kedua, dengan disupportnya fitur 4K dan HDR, maka PS4 Pro pun mampu meningkat resolusi dari game belum support 4K, membuatnya mendukung resolusi tersebut. Dengan dukungan itu, visual ditampilkan game tentu terasa jauh lebih hidup dan jernih. Lalu yang ketiga, dari segi spesifikasi hardware, PS4 Pro melebihi 2 konsol PS4 sebelumnya. Hal ini disebabkan dukungan GPU AMD Polaris baru yang diklaim Sony mampu bekerja 2 kali lebih cepat dari GPU yang terpasang di PS4 biasa dan PS4 Slim. Meskipun hardware yang lain yang digunakan pada kedua versi PS4 Pro dengan PS4 biasa tidak memiliki perbedaan, tapi PS4 Pro memiliki GPU yang sudah 4.20 teraflops. Lalu yang keempat, karena peningkatan performa pada GPU-nya tersebut, otomatis daya yang dibutuhkan PS4 Pro juga jauh lebih besar. Jika pada PS4 biasa hanya membutuhkan daya 165 watt, maka pada PS4 Pro bisa mencapai 310 watt atau 2 kali lipatnya. Untuk prosesor, RAM, atau DVD drive, Ethernet, Bluetooth ataupun Wi-Fi, keduanya masih disupport dengan spesifikasi hardware yang sama. PS4 Pro juga masih dipersenjatai hard disk 1 TB dan 8 GB. Namun PS4 Pro sudah dibekali HDMI output yang mendukung 4K or HDR serta digital output optical port. Lalu yang kelima yaitu virtual reality. Virtual reality telah menjadi tren populer dalam industri game saat ini. Mencoba mendobrak pasar VR, Sony pun turut menyematkan fitur VR tersebut untuk konsol miliknya. Tapi di antara konsol PS4, ternyata hanya PS4 Pro yang mampu memberikan pengalaman bermain game VR dengan lebih baik. Lalu keenam, jika mengenai harga, pada tahun 2019-2020, harga PS4 sudah mengalami penurunan. Harga PS4 Pro kini bisa mendapatkan dengan harga mulai dari 5 juta sampai 7 juta rupiah. Lalu PS4 biasa dengan harga sekitar 3 juta sampai 5 juta. Sementara itu, PS4 Slim dijual dengan kisaran harga 4 juta sampai 5 juta rupiah. Dengan teknologi yang ada di PS4 Pro ini, tentunya ada manfaat yang bisa didapat. Dari konsol ini sendiri, kita bisa bermain game dan menonton dengan visualisasi yang lebih baik, yaitu dengan resolusi 4K. Manfaat dari PS4 Pro secara umum sama dengan PS4 lainnya, seperti bisa menghilangkan kepenatan setelah seharian melakukan aktivitas yang melelahkan, lalu mempererat persahabatan, karena di PlayStation sendiri bisa memainkan berdua atau lebih, sehingga bisa untuk bermain bersama. Lalu bisa menambah teman, karena di PS sekarang sudah ada namanya game online, sehingga kita bisa bermain dengan orang lain. Selain itu menguntungkan, karena biasanya ada beberapa event yang diselenggarakan untuk penggemar PlayStation, khususnya game sepak bola. Jika menang dalam event tersebut, maka pemenang akan mendapat hadiah. Selain itu, menambah pengetahuan dari media YouTube atau internet yang tersedia di PS4. Lalu mendapat hiburan dari menonton film atau bermain game, dan lain-lain. Selain mengenai perbedaan dari PS4 Pro dengan PS4 lainnya, PS4 Pro juga rilis dengan warna-warna tertentu. PS4 Pro pada dasarnya rilis dengan warna hitam, tetapi PS4 Pro juga merilis dengan varian warna yang berbeda, hasil dari kerjasama dengan game dan juga PS4 Pro edisi spesial. Walaupun itu, varian warna yang berbeda tersebut memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan PS4 Pro dengan warna hitam. Sebuah mesin gaming 4K yang fantastis adalah kalimat yang seperti tepat untuk menjelaskan apa yang ditawarkan oleh PlayStation 4 Pro. Satu hal yang bisa berhasil dilakukan Sony dengannya adalah memastikan bahwa mesin ini tetap bisa memenuhi misinya sebagai alternatif PlayStation 4 yang lebih kuat dalam beragam kondisi yang ada. Ia memang didesain untuk menghasilkan game
dengan visual lebih memesona di format 4K dengan ragam teknik yang ada untuk Anda yang bisa memiliki layar 4K, namun tetap memastikannya optimal dengan proses super sampling untuk gamer yang masih bertahan di layar Full HD 1080p. Sony juga membutuhkan ragam fitur ekstra untuk membuatnya bisa dimanfaatkan untuk menghadirkan frame rate lebih baik hingga memastikan game PlayStation VR untuk bisa bekerja lebih optimal dengannya. PlayStation 4 Pro membuktikan dirinya sebagai iterasi yang lebih bertenaga dan menggoda di saat yang sama. PlayStation 4 Pro memang memiliki perbedaan dengan PS4 lainnya, seperti di beberapa spesifikasi, desain, warna yang rilis, ukuran, harga, dan performa. Info tambahan, setiap pembelian PS4, baik itu PS4 biasa atau Slim maupun Pro, semua akan mendapatkan satu buah PS Controller. Terima kasih.